Om Swastiastu. Salam di GTM. Hai anak-anak Hindu dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widi. Selamat ya, karena kalian sudah duduk di kelas 5 tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Putu Ana Okta Suwartini. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Ana. Di sini, Ibu akan memandu kalian dalam pelajaran pendidikan agama Hindu. Nah, anak-anak, sebagai pertemuan awal kita akan belajar tentang Kitab Suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Namun, sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, hendaknya kalian berdoa dulu sebelum memulai pelajaran agar apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Apa yang kalian amati pada gambar tersebut? Pernahkah kalian melihat kitab suci Weda? Apa yang kalian ketahui tentang kitab suci Weda? Anak-anak, agar kalian lebih paham tentang Weda, simak video pembelajaran ini dengan penuh keingintahuan. Pertama, kita akan lebih fokus mempelajari kewajiban menjalankan ajaran kitab suci Weda sebagai pedoman dalam tindakan. Sehingga kalian di sini sebagai siswa mampu memahami kewajibannya untuk menjalankan ajaran kitab suci Weda sebagai pedoman hidup. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dalam pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap agama yang sah di Indonesia memiliki sebuah kitab suci sebagai dasar acuan dan sebagai sumber hukumnya. Nah, umat beragama Hindu sudah memiliki sumber hukum yang disebut Kitab Suci Weda. Perlu anak-anak tahu bahwa konsep Weda itu sendiri menjelaskan bahwa Pustaka Suci Weda merupakan sumber hukum tertulis bagi umat Hindu yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Ada yang disebut Sruti dan ada pula yang disebut Smrti. Kedua kitab ini tidak boleh dipertentangkan karena keduanya merupakan kitab suci. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita bahas lebih dalam lagi tentang pengertian Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Ved, artinya mengetahui atau pengetahuan. Kitab suci Weda memuat ajaran kesucian yang diwahyukan Sang Hyang Widi melalui Maharesi. Ada 7 Maharesi penerima wahyu Weda yang disebut Saptarsi. Kitab suci Weda menjadi pedoman umat Hindu dalam menjalankan kehidupan. Anak-anak perlu memahami sifat Weda. Weda disebut Apauruseya karena diyakini sebagai sifat dan isinya bersumber dari wahyu Sang Hyang Widiwasa. Weda diyakini dan dipedomi oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu-waktu tertentu. Sebagai kitab suci, Weda adalah sumber ajaran agama Hindu sebab dari Wedalah mengalir ajaran yang merupakan kebenaran agama Hindu. Anak-anak, ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para Maharesi dalam menghimpun sloka-sloka suci Weda. Nah, dalam sistem pengkodifikasian ada beberapa kecenderungan yang dipergunakan sebagai cara perhimpunannya, yaitu pertama, didasarkan atas usia sloka-sloka termasuk tempat geografis turunnya sloka-sloka itu. Kedua, didasarkan atas sistem pengelompokan isi, fungsi, dan guna mantra-mantra itu. Ketiga,
didasarkan atas resensi menurut sistem keluarga atau kelompok genealogi. Nah, oleh sebab itu, Maharesi Manu mengkodifikasikan Weda menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Dari kitab Weda Sruti mengalirlah ajarannya yang dikembangkan dalam kitab-kitab Smrti, Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan tatwa-tatwa yang kita warisi di Indonesia. Dalam kitab Manawa Sastra 2.10 terdapat sloka yang berbunyi Srutrisno Wedo Widneo Dharma Sastram Tuwai Smrti Te Sarwatawam Imamshe Tatwam Dharmahi Nirbabau. Sesungguhnya Sruti, Wahyu adalah Weda, demikian pula Smrti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dan hukum suci itu sendiri, Dharma. Anak-anak, sekarang kita akan lebih fokus mempelajari tentang penjelasan Weda Sruti dan Smrti, sehingga siswa dapat menyebutkan kitab suci yang tergolong Weda Sruti dan Weda Smrti. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai Weda Sruti. Kelompok Weda Sruti merupakan kelompok buku yang isinya hanya memuat wahyu. Menurut jenis dan sifatnya, Weda Sruti dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, bagian mantra terdiri dari Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharwa Weda. Kedua, bagian Brahmana atau Karma Kanda berisi tentang himpunan doa untuk keperluan upacarayatnya. Yang ketiga, bagian Aranyaka Kanda atau Upanishad atau biasa disebut Janana Kanda. Maharesi Vyasa dibantu oleh 4 sisyanya menghimpun ayat-ayat suci Weda menjadi Catur Weda Samhita. Pertama, Rig Weda berisi tentang nyanyian pujaan kepada Sang Hyang Widi. Rig Weda dihimpun oleh Resi Pulaha. Kedua, Sama Weda berisi kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan. Sama Weda ini dihimpun oleh Resi Jaimini. Ketiga, Yajur Weda memuat ajaran mengenai pokok-pokok Yajus. Yajur Weda ini dihimpun oleh Resi Vaisampayana. Keempat, Atharwa Weda berisi kumpulan mantra yang bersifat magis. Jadi Atharwa Weda ini dihimpun oleh Resi Sumantu. Kita lanjutkan untuk membahas Weda Smrti. Smrti adalah kelompok yang sifat isinya sebagai penjelasan terhadap Sruti. Smrti merupakan buku pedoman yang isinya tidak bertentangan dengan Sruti. Smrti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Nah, bagian Wedanga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada siksa, yaitu ilmu ponetik bunyi Weda. Kedua, Wyakarana, yaitu ilmu tata bahasa. Ketiga, Nirukta, yaitu ilmu tentang etimologi, arti kata. Keempat, Candra, yaitu ilmu tentang irama Weda. Yang kelima, Jyotisa, yaitu ilmu tentang astronomi, astrologi, atau disebut juga ilmu perbintangan. Yang keenam, Kalpa, yaitu ilmu tentang upacarayatnya. Nah, untuk Upaweda sendiri dibagi menjadi
A. Ayurveda berisi ilmu pengobatan. B. Dhanurveda berisi ilmu perang. C. Gandharva Weda berisi pengetahuan untuk melakukan mantram samaweda. D. Atharva Weda berisi tentang ilmu pemerintahan, ekonomi, pertanian, ilmu sosial, dan sebagainya. E. Itihasa berisi cerita epos seperti contohnya Mahabharata dan Ramayana. F. Purana isinya menceritakan dewa-dewa, raja-raja, dan resi-resi di zaman kuno. Terakhir adalah bagian Nibanda yang meliputi Sarasa Muscaya, Purwa Mimamsa, Bhashya, Barstika, Tantra atau agama, Wahya, Uttara Mimamsa, Wangsa, dan Puja Mantra. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang Kitab Suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Hukum dalam Kitab Suci Weda berkaitan dengan reta, hukum alam yang bersifat kekal, dan dharma, hukum duniawi. Hukum Hindu memiliki tujuan yaitu mengatur kehidupan umat Hindu. Sebagai sumber hukum Hindu adalah Kitab Suci Weda. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang Kitab Suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat lebih membuat kalian paham tentang Kitab Suci agama Hindu yaitu Weda. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih.